Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Edukasi yang membuka mata dan pikiran kita bukan hanya tentang teori tapi juga masa depan probasi audit internal. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman para mahasiswa akuntansi, keuangan perbankan dan juga teman-teman yang saat ini juga sedang berprofesi sebagai internal auditor atau teman-teman yang tertarik mempelajari buku atau mempelajari tentang internal audit bank. Di tengah derasnya arus teknologi, pada pertemuan sebelumnya kita telah bicara tentang kecerdasan buatan dan bagaimana ia mulai mengintip pekerjaan kita sebagai auditor. Tapi hari ini kita akan ajak teman-teman kembali ke akar, ke sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, bahkan sering kita anggap sepele, yaitu tentang kertas kerja dan dokumen audit. Ya, selembar kertas, beberapa file digital yang kerap hanya menjadi formalitas. Tapi coba pikirkan bagaimana kita bisa membela temuan audit kita di pengadilan jika kertas kerja kita lemah. Bagaimana kita bisa melindungi reputasi profesional kita jika dokumentasi kita tidak bisa bicara. Inilah saatnya kita ubah cara pandang. Kertas kerja bukan hanya dokumentasi, ia adalah tameng, ia adalah senjata, ia adalah bukti integritas dan ketajaman auditor. Siap untuk membedah lebih dalam, teman-teman? Mari kita mulai semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, coba kita jawab jujur. Berapa banyak dari kita yang selama ini menganggap kertas kerja audit hanyalah formalitas? Hanya lembaran-lembaran yang harus diisi karena SOP menuntutnya begitu. Hanya dokumen yang dicetak dan disimpan lalu dilupakan. Jika itu yang masih ada dalam pikiran kita, maka kita sedang bermain dengan bara api di tengah gudang bensin. Kertas kerja bukan sekedar bukti kita pernah bekerja, ia adalah bukti kita berpikir, bukti kita menganalisis, bukti kita profesional. Ketika laporan audit kita diserang, hanya satu hal yang bisa jadi perisai, yaitu kertas kerja yang kita buat dan terdokumentasi dengan cermat. Dan bukan hanya isinya, administrasinya, cara penyimpanannya, pengamanan, penamaan file, bahkan struktur folder digital. Semua itu mencerminkan kualitas audit yang sesungguhnya. Ingat teman-teman, di era sekarang, ketika teknologi semakin canggih, manusia tidak bisa lagi hanya mengandalkan insting. Kita harus bisa menjelaskan setiap keputusan audit dan mendukungnya dengan dokumentasi yang konkret. Jadi hari ini kita tidak hanya bicara soal dokumen, kita bicara soal pertanggungjawaban, integritas, dan masa depan profesi kita. Siap untuk mengubah cara pandang tentang kertas kerja audit? Mari kita mulai, teman-teman. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, hari ini kita tidak sedang belajar untuk sekadar tahu, kita belajar untuk paham dan siap
bertanggung jawab. Karena kalau teman-teman masih menganggap kertas kerja audit itu hanya perlengkapan laporan, hanya checklist, atau lembar kerja tanpa makna, maka teman-teman sedang menyiapkan jebakan untuk teman-teman sendiri sebagai auditor. Ini bisa fatal, teman-teman. Hari ini kita akan membedah 4 hal penting, bukan untuk menghafal, tapi untuk menyadari bahwa betapa krusialnya peran kertas kerja dalam dunia audit yang sesungguhnya. Pertama, apa itu kertas audit? Bukan hanya di definisinya, tetapi mengapa ia ada, untuk siapa, dan kenapa ia bisa jadi alat pelindung auditor, atau sebaliknya, jadi titik lemah di pengadilan. Kedua, tujuan dan manfaatnya. Apakah teman-teman sadar bahwa kertas kerja bukan hanya alat dokumentasi, tapi juga alat komunikasi profesional, pengendali mutu, bahkan media evaluasi diri. Ketiga, kita akan menyentuh soal administrasi dan dokumentasi. Cermat, sistematis, aman, bukan sekedar rapi, tapi mampu bicara ketika auditor sudah diam. Dan keempat, jenis-jenis kertas kerja. Apakah semua bentuknya sama? Apakah hanya satu format? Cocok untuk semua jenis audit? Tentu tidak. Teman-teman, semuanya audit bukan sekedar menemukan kesalahan, tapi tentang membuktikan bahwa kita sudah bekerja dengan benar. Dan satu-satunya saksi yang paling setia adalah kertas kerja itu sendiri. Siap untuk memahami peran nyata. Peran nyatanya, mari kita mulai. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebenarnya apa sih yang akan teman-teman lakukan ketika temuan audit Anda dipertanyakan? Kemudian diserang, bahkan diragukan. Apakah kita akan bilang, saya sudah mengeceknya kok? Tidak bisa, teman-teman. Bukan kata-kata yang akan membela kita, tapi kertas kerja yang kita buat. Kertas kerja audit bukan sekedar catatan, ini adalah rekam jejak intelektual kita sebagai auditor. Ia adalah bukti bahwa setiap kesimpulan yang kita buat, setiap rekomendasi yang kita berikan, dibangun dari proses yang nyata, bukan asumsi. Secara definisi, kertas kerja audit adalah dokumen tertulis atau digital yang disusun auditor selama proses pemeriksaan. Tapi jika kita menganggap itu hanya sebagai tugas administrasi, kita salah besar. Kertas kerja ini adalah bukti pelaksanaan audit, dan dari itu, kertas kerja menjadi fondasi utama saat auditor menyusun laporan. Tanpa kertas kerja yang kuat, laporan audit kita tidak lebih dari opini tanpa dasar. Dan ingat, teman-teman, kertas kerja disusun secara sistematis, lengkap, dan logis. Tidak boleh asal-asalan. Tidak bisa setengah hati. Karena jika satu saja bagian cacat, keseluruhan audit kita bisa dipertanyakan. Jadi teman-teman, mulailah sekarang, jangan anggap remeh kertas kerja. Karena di dunia audit, dokumentasi yang lemah adalah reputasi yang buruk. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kalau saya tanya, apa sih kertas kerja audit itu? Jangan buru-buru jawab. Karena definisinya bukan cuma soal teori, tapi
soal tanggung jawab profesional. Menurut SPAP, kertas kerja audit adalah catatan, tapi bukan sembarang catatan. Ini adalah dokumen yang berisi prosedur yang kita lakukan, bukti yang kita kumpulkan, dan kesimpulan yang kita tarik. 3 kata kunci, yaitu prosedur, bukti, dan kesimpulan. Tanpa itu, apapun yang kita tulis bukanlah kertas kerja audit, itu hanya memo pribadi. Lalu, menurut Allen Lobeck, kertas kerja adalah dokumentasi atas informasi yang dikumpulkan auditor dan digunakan untuk mendukung opini audit. Perhatikan, mendukung opini artinya tanpa dokumen ini, opini audit kita berdiri di atas angin tanpa pondasi. Jadi jelas, kertas kerja audit bukan hanya pelengkap tapi penopang utama dari kredibilitas auditor. Ia menjadi penghubung langsung antara pekerjaan lapangan dan laporan akhir. Maka pertanyaannya bukan lagi apa definisi kertas kerja, tapi sudahkah kertas kerja kita cukup kuat untuk membuktikan opini kita. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, bayangkan kita adalah auditor internal di sebuah bank besar. Kemudian kita sedang mengaudit transaksi bernilai miliaran rupiah. Tapi begitu hasil audit dipertanyakan, kita tidak bisa membuktikan prosesnya. Lalu, apa gunanya semua kertas kerja itu? Disinilah pentingnya kertas kerja audit. Bukan sekedar dokumen, tetapi senjata utama seorang auditor untuk membuktikan integritas, akurasi, dan profesionalismenya. Pertama, dokumentasi prosedur audit. Semua teknik, langkah-langkah, dan prosedur yang kita lakukan harus tercatat rapi. Kenapa harus tercatat rapi? Karena dalam audit, apa yang tidak terdokumentasi dianggap tidak pernah dilakukan. Yang kedua, bukti audit. Kertas kerja adalah dasar utama pendapat auditor. Kalau opini kita dipertanyakan, maka kertas kerjalah yang akan bicara mewakili kita. Yang ketiga adalah perencanaan dan supervisi. Audit internal itu kerja tim. Tanpa kertas kerja yang jelas, staf junior akan bingung dan supervisor pun juga tidak bisa mengarahkan. Kertas kerja membuat alur kerja menjadi transparan dan terkendali. Yang keempat, evaluasi kinerja auditor. Kertas kerja ini menjadi bahan untuk evaluasi kinerja auditor. Ya, kualitas auditor kita bisa dinilai hanya dari bagaimana kita menyusuri dan menyimpan kertas kerja. Ini cermin langsung dari profesional kita sebagai internal auditor. Yang kelima, yang paling penting, yaitu pertanggungjawaban profesional. Ketika terjadi sengketa, kertas kerja adalah satu-satunya bukti bahwa kita sudah bekerja sesuai standar. Jadi, apakah kita masih menganggap kertas kerja itu sekedar formalitas? Kalau iya, maka teman-teman belum siap menghadapi dunia audit yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, dalam audit intern yang penuh risiko, regulasi yang ketat, tekanan waktu, kertas kerja bukan hanya dokumen.
Kertas kerja adalah nyawa operasional tim audit. Pertama, fungsi komunikasi. Kertas kerja penuh risiko. Kertas kerja adalah media komunikasi yang menghubungkan semua anggota tim. Bayangkan, auditor A memeriksa cabang Surabaya, auditor B mengaudit sistem IT pusat. Tanpa kertas kerja yang jelas, siapa yang bisa menjamin koordinasi berjalan akurat? Disinilah kertas kerja jadi penghubung yang menyatukan arah kerja tim. Kedua, fungsi referensi audit selanjutnya. Audit bukan kegiatan sekali jalan. Proses temuan dan pendekatan terdahulu jadi bahan evaluasi untuk audit berikutnya. Tanpa dokumentasi, setiap audit terasa seperti mulai dari nol. Efisiensi hilang, risiko makin besar. Ketiga, fungsi legal. Anda mungkin berpikir audit itu aman-aman saja, tapi saat terjadi sengketa hukum atau tuntutan, hanya ada satu hal yang bisa menyelamatkan kita, yaitu kertas kerja yang rapi, lengkap, dan logis. Ia jadi bukti hukum bahwa kita bekerja sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Yang keempat adalah fungsi pengawasan. Auditor senior bahkan regulator akan melakukan review tanpa kertas kerja yang sistematis dan proses review kacau, tapi jika tersusun dengan baik, maka kepercayaan akan tumbuh dan reputasi Anda semakin terjaga. Jadi pertanyaan sederhananya, apakah kertas kerja kita sudah cukup kuat untuk menjembatani, melindungi, dan membuktikan integritas yang kita lakukan? Kalau belum, mari kita berubah cara kerja kita sekarang. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika kita masih berpikir bahwa kertas kerja hanya formalitas yang harus diselesaikan setelah audit selesai, maka kita sedang menyiapkan jebakan bagi diri sendiri. Kenapa? Karena di balik lembar-lembar itu tersembunyi manfaat strategis yang menentukan kualitas kerja kita. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Audit tanpa kertas kerja yang baik itu seperti navigasi tanpa peta. Banyak muter-muter, capek, tapi enggak sampai-sampai ke tujuan. Dengan kertas kerja yang tersusun, kita tahu kemana melangkah dan apa yang harus dilakukan. Kedua, menyediakan ringkasan informasi penting. Di dunia audit bank, kita tenggelam dalam data. Kertas kerja menyaring yang penting dari yang tidak. Ia menyajikan informasi yang relevan, cepat, dan padat. Saat atasan Anda bertanya mana buktinya, Anda tidak perlu gugup, tinggal buka dokumen Anda. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan dan kelalaian. Kita sebagai manusia, kita bisa lupa, tapi kertas kerja yang disimpan sistematis akan jadi pengingat, jadi pengontrol. Ia meminimalkan kelalaian dan menutup celah kesalahan. Keempat, arsip permanen. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Kertas kerja adalah catatan historis yang bisa ditinjau ulang oleh auditor lain, manajemen, bahkan regulator. Dan kelima, yang paling penting, mendukung keputusan audit yang objektif dan profesional. Karena keputusan yang kuat selalu terdiri atas dasar yang jelas, dan dasar itulah dokumentasi yang kita hasilkan. Jadi, mau jadi auditor yang asal lapor atau auditor yang bisa berdiri tegak karena kertas kerjanya bicara. Pilihannya ada di tangan teman-teman semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, banyak auditor mengaku sudah membuat kertas kerja, tapi coba kita tanya, apakah kertas kerja itu lengkap? Apakah benar-benar mencerminkan proses audit yang dilakukan? Karena kertas kerja yang asal jadi sama saja dengan tidak membuat.
kertas kerja sama sekali. Mari kita bedah apa saja komponen inti yang harus ada dalam kertas kerja internal audit bank. Pertama, tujuan perbagian. Ini bukan sekedar formalitas, tujuan yang jelas menentukan arah. Tanpa tujuan prosedur kita jadi ngawur dan hasilnya bisa menyesatkan. Yang kedua, prosedur audit yang dilakukan. Bukan rencana tapi yang benar-benar dilakukan. Apa yang kita telusuri, bagaimana kita menelusurinya, semua harus ditulis, langkah demi langkah. Yang ketiga, bukti yang diperoleh. Ingat, audit bukan opini pribadi. Tanpa bukti, semua pendapat kita tidak sah. Kertas kerja harus menyimpan bukti yang akurat, relevan, dan bisa diverifikasi. Keempat, temuan audit. Inilah hasil dari kertas kerja kita. Temuan yang jelas, ringkas, dan berdampak akan jadi dasar rekomendasi manajemen dan perbaikan internal bank. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Tanpa ini, audit seperti cerita tanpa ending. Kita harus mampu menyusun kesimpulan yang tajam dan rekomendasi yang solutif. Dan terakhir, tanda tangan dan tanggal pelaksanaan ini bukan sekedar formalitas, ini adalah bentuk pertanggungjawaban. Karena seorang auditor yang profesional berani menandatangani hasil kerjanya. Jadi pertanyaannya, apakah kertas kerja kita hanya penuh tulisan atau benar-benar mencerminkan kualitas kita sebagai auditor? Karena di dunia audit internal bank, detail menentukan reputasi kita. Jangan salah, kertas kerja itu bukan satu bentuk seragam yang bisa dipakai untuk semua hal. Setiap jenis punya fungsi spesifik. Dan kalau kita salah bentuk, maka bisa salah arah. Bayangkan kita sedang membangun gedung, kita butuh dinah, struktur, laporan progres, dan evaluasi akhir. Sama seperti itu, audit butuh kertas kerja yang terstruktur. Oleh karena itu, mari kita kupas satu persatu struktur kertas kerja. Pertama, kertas kerja umum. Ini adalah dokumen permanen, isi utamanya adalah hal-hal mendasar dan tidak berubah tiap audit. Seperti struktur organisasi, kebijakan perusahaan, data nasabah yang bersifat tetap. Kalau teman-teman tidak menyusunnya, bersiaplah mengulang pencatatan yang sama berulang kali. Yang kedua adalah kertas kerja program. Ini seperti peta perjalanan kita. Di sini kita merinci langkah-langkah audit dan prosedur yang akan dilakukan. Tanpa ini audit kita seperti jalan di hutan tanpa kompas. Bisa nyasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah kertas kerja detail. Ini tempatnya data bicara. Kita menganalisis, memeriksa transaksi, memeriksa saldo, memeriksa jurnal, semuanya rincian yang terjadi dasar pengambilan kesimpulan. Kalau bagian ini lemah, maka temuan kita pun juga jadi rapuh. Yang terakhir, kertas kerja kesimpulan. Inilah ringkasan audit kita. Disinilah kita menyampaikan apa yang ditemukan, apa yang disimpulkan, dan apa yang direkomendasikan. Tanpa ini seluruh audit jadi seperti cerita yang tanpa penutup, menggantung, tidak tuntas dan tidak berguna. Jadi, teman-teman mau jadi auditor yang hanya mengumpulkan kertas atau yang membangun struktur kerja audit yang kokoh dan bisa diuji kapanpun. Bentuk kertas kerja kita akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pernahkah
Anda merasa panik karena dokumen audit yang penting tidak bisa ditemukan, atau bingung saat review menanyakan dari mana asal data ditemukan. Kalau iya, berarti administrasi kertas kerja teman-teman bermasalah. Dan ini bukan masalah kecil, ini bisa menghancurkan kredibilitas kita sebagai auditor. Mari kita bahas apa saja yang harus ada dalam administrasi kertas kerja yang baik. Pertama, pengkodean dan penomoran. Dokumen audit itu banyak. Kalau kita tidak dikode dan dinomori secara sistematis dan konsisten, kita akan tenggelam di lautan dokumen sendiri. Pengkodean bukan hanya soal rapi, ini soal mengendalikan informasi. Yang kedua, pengarsipan. Kertas kerja harus disusun dengan logis, rapi, dan mudah diakses, baik fisik maupun digital. Arsip audit harus siap dibuka kapan saja oleh kita, tim kita, atau pihak eksternal. Tanpa pengarsipan yang baik, kita akan kesulitan saat data dibutuhkan paling mendesak. Yang ketiga, referensi silang. Kita adalah sistem yang saling terhubung, maka kertas kerja harus pula punya referensi silang yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lain. Dari prosedur ke bukti temuan hingga kesimpulan. Kalau ini tidak ada, maka benang merah audit kita pun putus dan hasilnya bisa diragukan. Keempat, tanda tangan dan tanggal. Ini bukan hanya pelengkap, ini adalah untuk bentuk nyata dari pertanggungjawaban profesional. Jika kita tak berani menandatangani kertas kerja, maka pekerjaan kita patut dipertanyakan. Jadi pertanyaannya, apakah kita mengelola kertas kerja dengan disiplin seorang profesional atau hanya menumpuk dokumen seperti laci yang berantakan? Audit yang kuat dimulai dari administrasi yang tertib. Teman-teman dan Bapak Ibu praktisi, dokumentasi audit bukan soal menumpuk dokumen sebanyak mungkin, tapi soal menyimpan bukti kerja yang bernilai tinggi, terorganisir, terlindungi, dan siap diuji kapanpun. Sayangnya, masih banyak auditor yang menganggap bahwa dokumentasi hanya tugas akhir, padahal disinilah wajah profesional kita dinilai. Pertama, dokumen permanen. Ini adalah basis data jangka panjang. Kalau dokumen ini tidak rapi, maka setiap audit akan terasa seperti membangun dari nol. Yang kedua, dokumen sementara. Jika dokumen ini hilang, seluruh proses audit kita dianggap tidak sah. Yang ketiga adalah bentuk dokumentasi. Ini bisa fisik atau digital, dua-duanya bisa, asal aman dan dapat diakses. Subcopy memang praktis, tapi ingat harus terenkrip dan tersimpan sesuai kebijakan keamanan informasi. Dan terakhir, yang sering diabaikan adalah kerahasiaan. Kertas kerja menyimpan informasi sensitif, maka wajib dirahasiakan. Seorang auditor profesional tidak pernah main-main dengan integritas. Melanggar ini bisa langsung jatuh secara hukum dan etika. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah dokumentasi kita sekadar formalitas atau benar-benar mencerminkan standar etika dan tanggung jawab kita sebagai auditor? Auditor bukan soal itu, tapi soal bisa membuktikan dan dokumentasinya bukti utama. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, audit yang hebat bukan hanya tentang proses saat audit berlangsung, tapi juga bagaimana hasilnya disimpan dan dijaga dengan standar tinggi. Kenapa?
karena dokumen audit bukan hanya catatan masa lalu, tapi senjata pembuktian di masa depan. Pertama, masa simpan. Menurut SAP, dokumen audit harus disimpan minimal 5 tahun setelah audit selesai. Artinya 5 tahun ke depan, saat semua orang sudah lupa, dokumen Anda harus tetap bisa bicara. Kalau tidak, maka Anda bisa sebagai auditor akan dinilai lalai. Yang kedua, keamanan. Baik secara fisik maupun digital, dokumen harus dilindungi. File audit di komputer harus dienkrip, disimpan di server yang aman. Arsip fisik harus di lemari yang terkunci, bukan berserakan di meja. Kebocoran data audit bisa berujung pada pelanggaran etika dan bahkan pidana. Yang ketiga, pengarsipan. Jangan asal tumpuk. Dokumen harus disusun berdasarkan jenis, urutan logis, dan tahun audit. Saat Anda ada permintaan akses dari auditor senior, pihak regulator atau auditor eksternal, Anda harus bisa temukan dokumen dalam hitungan menit, bukan berjam-jam. Dan keempat adalah aksesibilitas terbatas tapi terkontrol. Dokumen audit bukan milik pribadi auditor, tapi milik organisasi. Harus bisa diakses bila dibutuhkan oleh internal auditor maupun auditor eksternal tertentu dengan prosedur yang sah. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya menyimpan dokumen atau menjaga aset audit yang punya nilai hukum, historis, dan profesional? Karena auditor yang profesional tidak hanya pintar memeriksa, tapi juga disiplin menjaga bukti. Tantangan dalam dokumentasi audit. Teman-teman semua, mari kita jujur, mendokumentasikan audit internal bukan pekerjaan ringan. Bukan cuma soal mencatat, tapi soal mengelola, menjaga, dan mempertanggungjawabkan. Setiap data, setiap temuan, setiap jejak audit yang Anda tinggalkan, dan tantangannya tidak main-main. Pertama, volume data yang luar biasa besar. Audit internal bank berhadapan dengan transaksi harian yang masif, sistem yang kompleks, dan catatan yang terus bergerak. Kalau teman-teman tidak punya sistem dokumentasi yang kuat, kita akan tenggelam dalam data. Audit kita akan berubah jadi tumpukan file tak berguna. Kemudian resiko kehilangan data elektronik. Soft copy memang praktis, tapi satu virus, satu kesalahan backup, atau satu klik delete bisa membuat bulan-bulanan kerja keras hilang dalam sekejap. Yang ketiga, integritas dan objektivitas auditor. Dokumentasi bukan tempat untuk memulai hasil agar terlihat baik. Di sini integritas diuji. Apakah Anda berani menulis apa adanya atau hanya sekedar mencatat yang aman untuk dilaporkan? Karena sekali Anda memalsukan dokumentasi, maka seluruh audit Anda tidak akan bernilai. Keempat adalah ketentuan regulasi yang semakin ketat. OJK, BI, SBI internal semuanya punya mata tajam untuk memeriksa dokumentasi. Jika tidak sesuai standar, bukan hanya audit Anda yang ditolak, tapi reputasi Anda sebagai auditor juga ikut runtuh. Jadi pertanyaannya, apakah Anda siap menghadapi tantangan ini? Atau hanya ingin menjadi auditor yang bermain aman dan sekedar menyelesaikan tugas? Karena di dunia audit internal, yang bertahan adalah mereka yang siap, disiplin, dan tak pernah main-main dengan dokumentasi. Teman-teman semua, mari kita tutup sesi ini dengan satu kenyataan pahit tapi penting. Audit internal bank tanpa kertas kerja dan dokumentasi yang kuat sama saja seperti tentara tanpa senjata. Bisa jalan tapi tak punya kekuatan, tak bisa dipercaya. Kertas kerja bukan sekedar tugas administrasi, ia
adalah tulang punggung audit yang andal. Tanpa administrasi yang rapi, bukti akan hilang. Tanpa penyimpanan yang aman, data bisa bocor. Dan tanpa integritas auditor, semuanya catatan hanyalah ilusi. Tantangan akan selalu menghadang, volume data yang besar, resiko kehilangan informasi, tekanan dari regulasi, bahkan godaan untuk memoles temuan. Tapi disitulah letak pembeda antara auditor biasa dan auditor profesional. Auditor sejati berani jujur, siap disiplin, dan mampu membuktikan setiap langkah kerjanya. Ingat, ini baik-baik teman-teman. Audit hebat bukan tentang siapa yang paling vokal, tapi siapa yang paling bisa mempertanggungjawabkan. Bukan soal seberapa pintar Anda bicara di forum, tapi seberapa solid bukti yang Anda simpan saat diuji. Jadi mulai hari ini, jangan hanya jadi auditor yang sibuk memeriksa orang lain, periksa juga kualitas kertas kerja Anda sendiri. Karena di dunia audit, bukti adalah segalanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita akhiri sesi ini dengan satu refleksi yang penting. Audit bukan sekedar rutinitas. Audit adalah pertahanan. Audit adalah integritas. Dan di era digitalisasi perbankan saat ini, tantangan semakin kompleks dan canggih. Kalau pengetahuan kita stagnan, maka bukan hanya tertinggal, kita bisa disingkirkan. Jadi jangan puas hanya dengan satu prosedur, asah terus kemampuan Anda. Pahami dokumentasinya, kuasai teknologi, dan jaga integritas. Karena masa depan audit bukan untuk yang malas belajar. Masa depan audit adalah milik mereka yang adaptif, kritis, dan haus akan pembaruan. Dan untuk Anda yang sedang menyimak sampai akhir, terima kasih telah menonton channel edukasi ini. Channel ini ada untuk Anda, mahasiswa, praktisi, dan siapapun yang ingin naik level dalam dunia audit. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus tindak kecurangan atau fraud. Bukan teori lagi, ini tentang bagaimana kecurangan terjadi dan bagaimana seorang auditor seharusnya membuka kedoknya. Jangan lewatkan teman-teman, nyalakan lonceng notifikasi, sebarkan ke rekan-rekan teman Anda. Karena sekali lagi menjadi auditor hebat bukan pilihan, itu adalah tuntutan zaman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap belajar, dan jadilah bagian dari generasi auditor yang siap menghadapi masa depan. Terima kasih.